Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel kita, Areva TV Channel, yang fokus kepada tema entrepreneurship, yaitu membangkitkan potensi kemandirian anak bangsa. Pada kali ini saya ingin menyampaikan mengenai sebuah peristiwa yang mungkin kita sama-sama mengetahui dan membaca beritanya. Pada sekitar tanggal 10 Desember 2020 ini, kita rakyat Indonesia dikejutkan oleh sebuah berita pembunuhan 3 anak oleh seorang ibu kandung di Sumatera Utara, di Nias. Setelah polisi menyelidiki motif dari kejadian atau pembunuhan tersebut, ternyata motifnya adalah ekonomi. Kita sangat bersedih, sangat berduka dengan kejadian ini, karena sejujurnya kita tidak tega mendengar dan membaca berita tersebut. Seorang ibu kandung membunuh 3 orang anaknya hanya karena tidak mampu memberi makan ketiga anaknya. Faktor ekonomi. Inilah yang menjadi perhatian kita, khususnya orang-orang yang memiliki hati nurani, yang memiliki perasaan kemanusiaan. Terlepas dari hiruk pikuknya mau di Jakarta, di berbagai daerah, saya menghimbau, marilah melihat juga saudara kita yang saat ini banyak dalam kesusahan, banyak yang menderita kemiskinan, bahkan ada yang tidak sanggup makan, membiayai makan sehari-hari. Contohnya kasus yang di Minas, seorang ibu membunuh 3 orang anaknya. Sekilas coba saya bacakan atau saya sampaikan beritanya untuk mengingatkan kita kembali. 10 Desember 2020, berita dari berita 1 ini yang saya baca. Seorang ibu rumah tangga tega menghabisi 3 nyawa anaknya, anak kandungnya di Dusun 2, Desa Banua Sibohau, Kecamatan Namohalu, Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Kepala Sub Bagian Humas Polres Nias, Aibtu Yansen Hulu, menyampaikan ketiga bocah yang tewas dalam kondisi leher terkena gorokan senjata tajam, yakni inisial YL, usia 5 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian anak yang kedua berikutnya SL, usia 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan DL, usia 2 tahun. Tersangka pembunuhan itu adalah ibu kandung ketiga korban, berinisial MT. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka tidur di samping jenazah ketiga anaknya. Ujar Yansen Hulu pada Kamis 10 Desember 2020. Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, latar belakang pembunuhan masih didalami. Berdasarkan pemeriksaan sementara, MT, yaitu ibu kandung yang telah melakukan pembunuhan itu, melakukan pembunuhan karena selama ini terhimpit masalah ekonomi keluarganya. Sungguh ini sangat memprihatinkan, dan sejujurnya bagi kita yang memiliki perasaan, memiliki nurani, membaca berita ini bisa membuat kita meneteskan air mata. Untuk itulah saya mengajak rekan-rekan konsultan, para dosen,
para ekonom, rekan-rekan yang memiliki keahlian kewirausahaan, entrepreneur, para pengusaha, para saudagar, para pedagang yang sukses, konglomerat. Marilah bantu, ulurkan tangan, apakah melalui keilmuan Anda, melalui dana Anda, melalui keahlian Anda, kita sumbangsihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa kesulitan ini. Menurut saya, saat ini dengan kondisi negara kita yang sedang mengalami cobaan berat, pandemi COVID-19, entrepreneurship atau kewirausahaan salah satu jalan untuk membantu penguatan ekonomi anak bangsa. Bagi saudaraku yang memiliki kemampuan di bidang yang lain, mungkin dapat mengulurkan tangan membantu saudara yang dalam kesusahan itu dengan menyalurkan dana, memberikan beasiswa, juga kepada lurah-lurah, RT RW setempat di berbagai daerah. Perhatikanlah warga Anda, lihat-lihat mereka. Jangan sampai ada di lingkungan Anda, di lingkungan keluarga Anda yang mengalami seperti Ibu MT yang telah membunuh 3 anaknya karena tidak makan selama 3 hari. Berlarut-larut tidak makan dan 3 hari hanya sekali mereka makan. Pemerintah daerah juga begitu. Juga kepada para pemenang Pilkada 2020, Anda akan memimpin daerah Anda. Perhatikanlah warga Anda. Jangan sampai terulang kembali peristiwa yang terjadi di Nias ini. Demikian pesan moral saya, panggilan nurani, pesan dari hati kecil yang mungkin sama dengan kita semua. Semoga ke depan Indonesia akan lebih baik kembali, bangkit kembali. Dan kepada saudaraku yang terhimpit ekonomi, jangan berputus asa, jangan mengambil jalan pintas. Masih banyak sumber-sumber rezeki yang bisa Anda usahakan, yang bisa Anda dapatkan. Salam hormat dari saya dan doa dari saya, Arif RCH, Inkreniusa Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.